Oke, selamat sore. Perkenalkan, nama saya Christian Casares Tanggang dan rekan saya Andreas Penjitan. Kami di sini akan menjelaskan sedikit tentang akuntansi. Baiklah, saya akan menjelaskan sejarah akuntansi. Sejarah akuntansi memiliki perkembangan yang panjang dan kompleks. Berikut adalah ringkasannya. Periode awal 3000 SM sampai 1494 Masehi. 1. Sistem pencatatan keuangan pertama kali digunakan oleh bangsa Sumeria pada abad 3000 sebelum Masehi. 2. Bangsa Mesir menggunakan sistem akuntansi untuk mengelola pajak dan gaji sebelum 2500 sebelum Masehi. 3. Bangsa Yunani dan Romawi menggunakan akuntansi untuk mengelola keuangan negara. Periode Italia pada tahun 1494 sampai 1700. 1. Luca Piccoli pada tahun 1494 menulis buku Summa de Arithmetica Geometrica Protioni de Portalita yang memperkenalkan sistem akuntansi ganda. 2. Sistem akuntansi ganda menjadi standar di Italia. 3. Perkembangan perdagangan dan industri membutuhkan sistem akuntansi yang lebih kompleks. Periode industri pada tahun 1700. Periode modern 1900 sampai 1970. 1. Perkembangan teori akuntansi modern oleh para ahli seperti William Patton dan A.C. Lintelon. 2. Pembentukan badan-badan akuntansi profesional seperti Pembentukan badan-badan akuntansi profesional seperti American Institute Complete Public Accounting atau AICPA. 3. Pengembangan standar akuntansi keuangan atau GAAP. Periode kontemporer tahun 1970 sampai sekarang. 1. Pengembangan teknologi akuntansi seperti komputerisasi dan perangkat lunak akuntansi. 2. Globalisasi dan harmonisasi standar dan akuntansi internasional atau IFRS. 3. Pengembangan akuntansi keuangan syariah dan akuntansi lingkungan. 4. Penggunaan intelijen buatan dan analisis data besar dalam akuntansi. Tokoh penting dalam sejarah akuntansi. 1. Luca Pacioli, Italia tahun 494. 2. William Patton, Amerika 1922. 3. A.C. Lintelon, Amerika 1933. 4. Sir John Hicks, Inggris tahun 1946. Sumber 1. Sejarah akuntansi oleh Dr. Jaki Bardiawan, Universitas Gadjah Mada. 2. A Brief History of Accounting oleh American Institute of Creative Public Accounting atau AICPA. 3. The History of Accounting oleh Journal of Accounting Research. Yang bagian B, pengertian dan manfaat akuntansi. Berikut adalah pengertian dan manfaat akuntansi. Pengertian akuntansi. Akuntansi adalah proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, pengklasifikasian, pelaporan dan penginterpretasian informasi keuangan selalu entitas ekonomi untuk memenuhi kebutuhan pemangku kepentingan stakeholder. Manfaat akuntansi. 1. Membantu mengambil keputusan. 2. Mengukur kinerja. 4. Mengelola keuangan. 4. Manfaat akuntansi. 1. Membantu pengambil keputusan. Akuntansi menyediakan informasi keuangan yang akurat dan relevan untuk memantau pengambilan keputusan bisnis. 2. Mengukur kinerja. Akuntansi membantu mengukur kinerja perusahaan melalui analisis rasio keuangan dan lainnya. 3. Mengelola keuangan. Akuntansi membantu mengelola keuangan perusahaan dengan efektif. 4. Meningkatkan transparansi. Akuntansi menyediakan informasi keuangan yang transparan dan pemangku kepentingan. 5. Membantu perencanaan. Akuntansi membantu perencanaan bisnis dengan menyediakan data keuangan. 6. Mengurangi risiko. Akuntansi membantu mengidentifikasi dan mengurangi risiko keuangan. 7. Meningkatkan akuntabilitas. Akuntansi memastikan akuntabilitas penggunaan sumber daya perusahaan. 8. Membantu pengawasan. Akuntansi membantu pengawasan keuangan perusahaan. Manfaat akuntansi bagi pemangku kepentingan. Pemilik.
mengukur kinerja perusahaan yang mengambil keputusan strategis. 2. Kreditor, menilai kemampuan perusahaan membayar utang. 3. Investor, mengambil keputusan investasi berdasarkan informasi keuangan. 4. Pemerintah, mengumpulkan pajak dan mengawasi kepatuhan perusahaan. 5. Masyarakat, mengetahui kinerja perusahaan dan dampak sosial. Jenis-jenis akuntansi. 1. Akuntansi keuangan atau financial accounting. 2. Akuntansi manajemen, manajemen accounting. 3. Akuntansi pajak atau tax accounting. 4. Akuntansi auditing atau auditing accounting. 5. Akuntansi syariah, syariah accounting. Penggunaan informasi akuntansi. Informasi akuntansi digunakan dalam berbagai cara untuk mendukung pengambilan keputusan bisnis, evaluasi kinerja dan perencanaan strategis. Berikut beberapa contoh penggunaan informasi akuntansi. Penggunaan informasi akuntansi. Penggunaan internal. 1. Pengambil keputusan. Informasi akuntansi membantu manajemen mengambil keputusan strategis seperti investasi, ekspansi, atau pengurangan biaya. 2. Evaluasi kinerja. Analisis rasio keuangan dan indikator kinerja utama atau KPI untuk menilai kinerja perusahaan. 3. Perencanaan anggaran. Informasi akuntansi membantu menyusun anggaran rencana keuangan. 4. Pengelolaan risiko. Identifikasi dan mitigasi risiko keuangan melalui analisis informasi akuntansi. 5. Pengawasan keuangan. Pemantauan arus kas, utang, dan piutang. Penggunaan eksternal. 1. Pelaporan keuangan. Informasi akuntansi digunakan untuk menyusun laporan keuangan, neraca, laporan laba rugi, atau laporan arus kas. 2. Pajak. Informasi akuntansi digunakan untuk menghitung dan melaporkan pajak. 3. Kreditor. Informasi akuntansi membantu kreditor menilai kemampuan perusahaan membayar utang. 4. Investor. Informasi akuntansi membantu investor menilai profesi investasi. 5. Regulator. Informasi akuntansi digunakan untuk memantau kepatuhan perusahaan terhadap peraturan. Penggunaan strategis. Analisis SWOT. Informasi akuntansi membantu identifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. 2. Perencanaan strategis. Informasi akuntansi membantu menyusun rencana strategis jangka panjang. 2. Evaluasi proyek. Informasi akuntansi membantu menilai kelayakan proyek investasi. 4. Pengembangan bisnis. Informasi akuntansi membantu mengidentifikasi peluang bisnis baru. 5. Mergers atau akuisisi. Informasi akuntansi membantu menilai kelayakan penggabungan atau akuisisi perusahaan. Pihak-pihak yang menggunakan informasi akuntansi. 1. Pemilik atau pendiri. 2. Manajemen. 3. Kreditor. 4. Investor. 5. Auditor. 7. Konsultan. 8. Masyarakat. Karakteristik informasi akuntansi. Berikut adalah karakteristik kualitas informasi akuntansi. Karakteristik kualitas informasi akuntansi. 1. Relevan. Informasi akuntansi harus relevan dengan kebutuhan pemangku kepentingan. 2. Akurat. Informasi akuntansi harus bebas dari kesalahan dan distorsi. 3. Konsisten. Informasi akuntansi harus konsisten dalam pengukuran dan pelaporan. 4. Objektif. Informasi akuntansi harus objektif dan tidak memihak. 5. Terpercaya. Informasi akuntansi harus dapat dipercaya dan handal. 6. Transparan. Informasi akuntansi harus transparan dan mudah dipahami. 7. Waktu. Informasi akuntansi harus disajikan tepat waktu. 8. Lengkap. Informasi akuntansi harus lengkap dan tidak ada yang tersembunyi. Karakteristik tambahan. 1. Dapat dibandingkan. Informasi akuntansi harus dapat dibandingkan antara periode. 2. Dapat diandalkan. Informasi akuntansi harus dapat diandalkan untuk pengambilan keputusan. 3. Mudah dipahami. Informasi akuntansi harus mudah dipahami dan pemangku kepentingan. 4. Bebas dari bias. Informasi akuntansi harus bebas dari bias dan prasangka. Manfaat karakteristik kualitas informasi akuntansi. 1.
meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan. 2. Membantu pengambilan keputusan yang tepat. 3. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. 3. Mengurangi risiko keuangan. 5. Meningkatkan kinerja perusahaan. Cukup sekian dari penjelasan dari saya. Penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Saya akan melanjutkan materi dari kawan saya Andreas. 1. Prinsip dasar akuntansi. Berikut adalah prinsip dasar akuntansi. 1. Prinsip entitas atau entitas akuntansi. Memisahkan transaksi perusahaan dari transaksi pribadi. 2. Prinsip kontinuitas atau going concern. Menganggap perusahaan akan terus beroperasi. 3. Prinsip keterukuran atau materialitas. Mengutamakan informasi yang signifikan. 4. Prinsip konsistensi atau konsistensi. Menggunakan metode akuntansi yang sama. 5. Prinsip keterbukaan atau transparansi. Menyajikan informasi secara terbuka. Prinsip akuntansi keuangan. 1. Prinsip pengakuan pendapatan atau revenue recognition. Mengakui pendapat saat diterima. 2. Prinsip pengakuan biaya atau matching privilege. Mengakui biaya yang terkait dengan pendapatan. 3. Prinsip pengukuran. Mengukur transaksi dengan nilai uang. 4. Prinsip pengungkapan atau disclosure. Menyajikan informasi penting. 5. Prinsip konservatisme atau prudence. Menghindari kesalahan perhitungan. Prinsip akuntansi manajemen. 1. Prinsip manfaat atau benefit. Informasi akuntansi harus bermanfaat. 2. Prinsip keterkaitan atau relevansi. Informasi akuntansi harus terkait dengan keputusan. 3. Prinsip keterdalan atau reliability. Informasi akuntansi harus dapat diandalkan. 4. Prinsip keterukuran atau comparability. Informasi akuntansi harus dapat dibandingkan. 5. Prinsip keterjangkauan atau accessibility. Informasi akuntansi harus mudah diakses. Asumsi digunakan dalam akuntansi. Berikut adalah asumsi yang digunakan dalam akuntansi. Asumsi akuntansi. Berikut adalah asumsi yang digunakan dalam akuntansi. Asumsi akuntansi umum. 1. Asumsi. Mari kita bahas asumsi dasar akuntansi. Berikut adalah asumsi yang digunakan dalam akuntansi. Asumsi akuntansi umum. 1. Asumsi entitas atau entitas akuntansi. Memisahkan transaksi perusahaan dari transaksi pribadi. 2. Asumsi kontinuitas atau going concern. Menganggap perusahaan akan terus beroperasi. 3. Asumsi keterukuran atau mentalitas. Mengutamakan informasi yang signifikan. 4. Asumsi konsistensi atau konsistensi. Menggunakan metode akuntansi yang sama. 5. Asumsi keterbukaan atau transparansi. Menyajikan informasi secara terbuka. Asumsi akuntansi keuangan. 1. Asumsi pengakuan atau pendapatan atau revenue recognition. Mengakui pendapat saat diterima. 2. Asumsi pengakuan biaya matching privilege atau mengakui biaya yang terkait dengan pendapatan. 3. Asumsi pengukuran atau measurement. Mengukur transaksi dengan nilai uang. 4. Asumsi pengungkapan atau disclosure. Menyajikan informasi penting. 5. Asumsi conservatism atau prudence. Menghindari kesalahan perhitungan. Asumsi akuntansi manajemen. 1. Asumsi manfaat atau benefit. Informasi akuntansi harus bermanfaat. 2. Asumsi keterkaitan atau relevansi. Informasi akuntansi harus terkait dengan keputusan. 3. Asumsi keterdalan atau reliability. Informasi akuntansi harus dapat diandalkan. 4. Asumsi keterukuran atau comparability. Informasi akuntansi harus dapat dibandingkan. Asumsi keterjangkauan atau accessibility. Informasi akuntansi harus mudah diakses. Bidang akuntansi. Berikut adalah bidang-bidang akuntansi. Bidang akuntansi utama. 1. Akuntansi keuangan atau financial accounting. Fokus pada pelaporan keuangan dan analisis. 2. Akuntansi manajemen. Manajemen accounting. Fokus pada pengambilan. 3. Akuntansi pajak atau tax accounting.
fokus pada perpajakan atau pengolahan pajak. 4. Akuntansi auditing atau auditing accounting, fokus pada pemeriksaan dan pengawasan keuangan. Bidang akuntansi spesialisasi. 1. Akuntansi syariah atau syariah accounting, fokus pada prinsip-prinsip syariah dalam akuntansi. 2. Akuntansi lingkungan. Environmental accounting, fokus pada dampak lingkungan dan keberlanjutan. 3. Akuntansi forensik atau forensic accounting, fokus pada investigasi dan analisis keuangan. 4. Akuntansi internasional atau international accounting, fokus pada standar akuntansi internasional. 5. Akuntansi keuangan publik atau public sector accounting, fokus pada akuntansi pemerintahan dan lembaga publik. Bidang akuntansi terkait. 1. Akuntansi biaya atau cost accounting, fokus pada perhitungan biaya produksi. 2. Akuntansi manajemen strategi atau strategi manajemen accounting, fokus pada perencanaan strategis. 3. Akuntansi kinerja atau performance accounting, fokus pada evaluasi kinerja. 4. Akuntansi risiko atau risk accounting, fokus pada pengolahan risiko keuangan. 5. Akuntansi teknologi informasi atau IT accounting, fokus pada pengolahan sistem informasi akuntansi. Profesi akuntansi dan etikanya. Berikut adalah profesi akuntansi dan etikanya. 1. Akuntan publik atau CPA, menyediakan jasa audit, pajak, dan konsultansi. 2. Akuntan manajemen, mengolah keuangan perusahaan dan membuat keputusan strategi. 3. Akuntan pajak, mengurus perpajakan dan konsultansi pada perpajakan. 4. Auditor internal atau memeriksa pengawasan keuangan dan perusahaan. 5. Konsultan keuangan, memberikan saran dan keuangan strategi. 6. Akuntan forensik, investigasi dan analisis keuangan untuk tujuan hukum. 7. Akuntan syariah, mengelola keuangan syariah dan memastikan kesesuaian dengan prinsip syariah. Etika profesi akuntansi. 1. Integritas atau menjaga kejujuran dan keadilan. 2. Objektivitas atau menghindari konflik kepentingan. 3. Kerahasiaan, menjaga rahasia klien. 4. Kompetensi, menjaga kemampuan profesional. 5. Kewajiban profesional, mematuhi standar dan peraturan. 6. Transparansi, menyajikan informasi secara terbuka. 7. Akuntabilitas, bertanggung jawab atas tindakan profesional. 8. Penghormatan atau menghormati hak dan martabat klien. Prinsip etika akuntansi. 1. Prinsip kejujuran. 2. Prinsip keadilan. 3. Prinsip kerahasiaan. 4. Prinsip kompetensi. 5. Prinsip kewajiban profesional. Cukup sekian penjelasan dari kami tentang akuntansi. Jika ada salah, kami mohon maaf. Terima kasih.